Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabe selamat lingu nalatai, sebah sujud karendeng malempang. Adil Katalino, bacuramin kasuraga, basengat kacubata. Arus. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita diberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Kita bisa melaksanakan kegiatan untuk tugas hari ke-9, Jumat 4 Juni 2021, tugas ruang kolaborasi pelaksanaan in-house training dalam simulasi mengajar. Kami dari kelompok 2, terdiri dari Bapak Samson Wijiminarso, SPD, Bapak Elgin J. Ranan, SPD, Ibu Ande Yani, MPD, Ibu Ratu Mulyana Wardah, SPD. Dan untuk mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta dipersilakan berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia ku bangsa aku, bangsa dan tanah air. Marilah kita Indonesia Peserta disilakan duduk kembali. Agar kegiatan kita hari ini berjalan sukses dan lancar, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, tibalah saatnya kita masuk ke materi kita yang akan dipandu atau fasilitator kita hari ini adalah Bapak Samson Wijiminarso. Kepada Bapak, kami persilakan dengan sesi peningkatan penguatan TIK dalam pembelajaran di SD Negeri 7 Terusan Raya, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Ibu Ratu Mulyana Wardah yang sudah menghantarkan acara kita pada hari ini. Saya Samson Wijiminarso, Kepala SD Negeri 7 Terusan Raya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Terawali acara ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapek salamat, lingun alatai, sembah sujud karendang malempang, adil katalinu, bacuramin kasuraga, basengat kajubata, arus.
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita di pagi yang cerah ini dapat bertemu di ruang Zoom meeting dalam kegiatan simulasi praktek memberi materi, yang mana kali ini satu kelompok. Di sini ada saya sendiri, Ibu Ratu, Ibu Ande, dan Pak Elgin Ranan. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Suwoto MPD sebagai instruktur kami, kelas kepala sekolah dan pengawas dalam program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama tahun 2021. Juga tak kalah hebatnya, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Nur Hadi Akmal dari P4 TK Bahasa Jakarta. Baik, para peserta sekalian saya hormati, kiranya acara ini akan lebih semarak. Mungkin di antara peserta ada yang bisa membawa kita menjadi refresh sebelum materi kita masuki bersama, yang istilahnya ice breaking. Bagaimana Bu Ratu? Siapa yang bisa membantu saya? Terima kasih Pak Samson. Ya, agar lebih suasananya lebih menyenangkan nantinya kita menerima materi dari Pak Samson. Untuk itu kita ice breaking-nya untuk Bu Ande, dipersilakan kepada Bu Ande Yani MPD. Kepada Bu Ande. Terima kasih. Karena kegiatan kita hari ini sepertinya sangat luar biasa. Mendengarkan Pak Samson sudah menyampaikan di awal, saya yakin materinya begitu menyenangkan. Jadi kita hari ini bergerak agar tambah fokus lagi, ya. Bagaimana Bapak? Siap? Siap. Oke. Baik, kita kemarin sudah ada latihan satu tangan kiri kanan, satu tangan kiri. Baik, kita mulai ya. Yang kayak kemarin ya, yang sudah kita latihan. Baik. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi dua, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tangan. Saya serahkan kepada moderator. Iya, luar biasa sekali. Jadikan satu jadi tepuk tangan. Mudah-mudahan semangat kita dalam menerima nanti materi dari Pak Samson bersemangat sekali ya. Dipersilakan kembali Pak Samson untuk melanjutkan materinya. Terima kasih Bu Ratu. Kita langsung ke materi. Saya share screen. Inilah profil di tempat saya bekerja, yaitu di SD Negeri 7 Terusan Raya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. In-house training pada hari ini merupakan simulasi dalam diklat program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama tahun 2021 dari P4 TK Bahasa Jakarta, yang mana pada kesempatan ini saya mengambil judul atau materi yang menggelitik yang kiranya dapat meningkatkan proses pembelajaran di SD Negeri 7 Terusan Raya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu peningkatan penguasaan TIK dalam pembelajaran di SD tempat saya bekerja. Yang saya bahas kali ini adalah dasar aplikasi suatu komputer, yang mana dimulai dari Microsoft Word, disingkat MS Word, yang mana pengertian dari Microsoft Word itu isinya adalah perangkat lunak pengolah kata andalan dari produk Microsoft.
Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Scenic. Sedangkan versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi. Jadi pada kesimpulannya, Word ini lebih layak digunakan dalam bahasa tulis yang mana di sekolah kita ini selalu ada administrasi. Baik itu berupa laporan bulan, absen harian, persiapan mengajar, dan lain-lain. Kalau seluruh gurunya mampu menguasai Word dengan baik, menyebabkan pembelajaran akan lebih menyenangkan karena kita bisa memvariasikan bentuk-bentuk administrasi. Yang kedua yaitu Microsoft Excel, yang mana Excel ini adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Berbeda dengan Microsoft Word yang saya katakan di depan tadi, bahwa Microsoft Excel itu lebih condong pada program aplikasi lembar kerja yang mana di dalam Microsoft Excel tersebut banyak digunakan operasi-operasi pengerjaan bilangan. Ambillah contoh dasar-dasar dari pengerjaan operasi bilangan bulat terutama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau guru-guru kita mampu menguasai Excel ini dengan baik, maka pekerjaan-pekerjaan harian atau tugas rutin guru tersebut dapat terbantukan dengan aplikasi Microsoft Excel. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam Excel itu, seperti yang saya katakan di depan tadi, kita menjumlah, kita mengurang, kita membagi, ataupun kita mengali suatu angka, terutama dalam pengumpulan nilai-nilai anak didik atau peserta didik di kelas masing-masing, kita sudah tidak usah bingung-bingung mencari komputer atau mencari alat hitung yang lain. Karena selama ini kita terbiasa dengan kalkulator-kalkulator itu. Lanjut pada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran. Cocok untuk kita, cocok untuk guru-guru, terutama dalam memperjelas penjelasan-penjelasan kita seakan-akan kita masuk ke dunia nyata. Tidak mungkin kita menghadirkan suatu objek yang mana objek itu tidak bisa kita bawa ke dalam ruang kelas. Contoh gunung, contoh laut, contoh pantai. Tapi dengan kreativitas kita, guru, apabila mampu mengaplikasikannya ke dalam Microsoft PowerPoint, hal-hal yang tidak mungkin kita hadirkan di dalam ruang kelas dapat dihadirkan meskipun hanya melalui gambar yang bergerak. Karena bisa didesain di dalam Microsoft PowerPoint itu bukan hanya gambar mati, gambar bergerak pun juga bisa kita tampilkan. Ini saya perkenalkan branding dari SD Negeri 7 Terusan Raya, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas. Ternyata rumusan dari sekolah bersinergi dengan apa harapan pemerintah, yaitu religius, aman, menyenangkan, edukatif, yang disingkat SD Negeri 7 Terusan Raya RAME, religius, aman, menyenangkan, dan edukatif. Demikian paparan dari saya. Mungkin di antara peserta ada yang mau disampaikan, menambahkan, bertanya, kritik, saran, kita terbuka ruang untuk saat ini. Dipersilakan kembali pada Bu Ratu.
Iya, terima kasih Pak Samson. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan beliau. Penjelasannya sudah mencakup keseluruhan, dan kita menjadi sebuah tantangan juga nih, pengen bertanya. Ada hal yang memang tentunya kepada peserta lainnya mungkin ada hal yang masih belum dimengerti atau yang lebih intensnya pengen tahu seberapa jauh penjelasan yang disampaikan oleh Pak Samson tadi. Dipersilakan kepada Bu Ande atau Pak Elgin untuk bertanya. Kami buka sesi untuk tanya jawab. Dipersilakan. Mohon izin Pak Samson, Ya, pada Pak Ade, kesempatan ini, dipersilakan. saya ingin bertanya. Tadi Bapak ada menyampaikan terkait dengan Microsoft PowerPoint. Nah, bagaimana yang ingin saya tahu Pak Samson, bagaimana Microsoft PowerPoint atau PowerPoint bisa dilaksanakan dalam pembelajaran pada anak-anak SD? Apakah itu bisa maksimal atau bisa berjalan apabila kita laksanakan pada anak-anak di sekolah dasar? Demikian Bapak. Terima kasih Pak Ade. Mungkin ada lagi dari peserta yang lain? Ya, silakan Pak Elgin. Ya, saya mau bertanya, Pak Samson, apa kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Excel? Ya, demikian. Ya, terima kasih. Saya ambil alih Bu Ratu atas Ya, dipersilakan Pak Samson. saran pertanyaan dari rekan-rekan peserta tadi. Pertama dari Bu Andeyani, apakah bisa Microsoft PowerPoint tersebut dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kita di sekolah, terutama di sekolah dasar? Seperti penjelasan saya tadi, bahwasannya anak SD memerlukan sesuatu itu yang konkret, yang nyata. Namun kendala yang kita hadapi di ruang kelas tidak memungkinkan semua yang konkret itu dapat kita bawa ke ruangan kelas tersebut. Ambillah contoh, kalau kita sedang menjelaskan materi tentang keadaan alam, misalnya gunung, misalnya pantai, misalnya peristiwa kebakaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Adalah mustahil hal tersebut bisa kita bawa ke ruang kelas. Memang idealnya anak kita bawa ke objek yang sebenarnya, anak kita angkut secara berombongan, dikawal oleh guru-gurunya, supaya keamanan yang terjamin, kita bawa ke objek tersebut, baik itu pantai, gunung, daerah terjadinya gempa, kalau itu memungkinkan. Nah, dalam kondisi tidak memungkinkan, sementara materi kita sudah sampai di situ, maka alat bantu komputer inilah yang layak kita pakai, sehingga penjelasan kondisi gejala alam atau keadaan alam itu dapat dilihat anak secara langsung, tambah-tambah lagi dengan musik, dengan latar yang berbeda, seakan-akan anak itu ada di tempat yang sesungguhnya. Kiranya Microsoft PowerPoint lebih ideal kita terapkan dalam proses pembelajaran di ruang kelas dalam rangka untuk meningkatkan minat belajar dan rasa senang peserta didik kita. Mudah-mudahan atas aplikasi yang kita modifikasi, kita variasi itu betul-betul mengena pada kemauan peserta didik kita. Demikian Bu Ande. Iya, tadi untuk Pak Elgin bagaimana Pak Samson? Untuk pertanyaan kedua dari Pak Elgin tadi, apa kelemahan dan kelebihan tentang penggunaan aplikasi Microsoft Excel? Memang tidak ada manusia yang sempurna. Suatu ketika ada seseorang itu mahir atau ahli di Word,
lemah di Excel. Mahir atau ahli di Excel, dia ada kekurangan di Word. Kita bahas kelebihan dan kekurangan Excel ini. Kelebihannya adalah kalau terjadi deret angka yang sepanjang-panjangnya tidak terhingga, lalu kita dituntut untuk membuat rata-rata, dituntut untuk membuat jumlah, pengurangan, pembagian, Microsoft Excel sangat diperlukan. Karena aplikasi itu tidak bisa diatasi dengan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Jadi sangat membantu dan sangat meringankan pekerjaan siapapun yang berkaitan dengan angka-angka. Suatu misalnya ada gaji karyawan sawit 1.000 orang dengan jumlah yang bervariasi. Berapa jumlah akhirnya? Itu dengan menggunakan sum atau menjumlah di dalam Microsoft Excel akan terjumlahkan tanpa ada kekeliruan. Andaikan pun ada errornya, itu di bawah 1% kelemahannya. Itu tadi masalah kelebihan dari Microsoft Excel. Lalu kelemahannya apa? Sesuatu kelebihan pasti mengandung kelemahan. Orang bijak mengatakan tidak ada kesempurnaan di dunia ini, melainkan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kesempurnaan itu. Di dalam Microsoft Excel ini, kelemahannya yaitu kalau kita menampilkan gambar atau meletakkan tulisan, kalau kita tidak betul-betul menguasai, kadang-kadang kolom dan lajur itu seakan-akan ada. Karena tampilan Microsoft Excel itu bayangannya ada kotak-kotak, ada garis-garis. Sehingga teman-teman kita yang ahli di dalam Microsoft Word akan mengalami kebingungan. Kenapa ini harus ada kotak-kotaknya? Nanti bagaimana kalau di print out? Padahal sebenarnya itu tidak ada, hanya bayangan selama di tampilan layar komputer atau layar laptop. Untuk yang sudah terbiasa dengan pekerjaan itu, hampir tidak ada kelemahannya atau sangat sedikit kelemahannya yang ada di dalam Microsoft Excel, terutama untuk pemenuhan tugas administrasi, baik itu guru kelas, baik itu kepala sekolah, karyawan kantor, dan sebagainya. Demikian Pak Elgin, bisa diterima? Ya, bagaimana Bu Ande, Pak Elgin, apakah sudah merasa terpenuhi dengan segala pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Pak Samson tadi? Sudah cukup? Oke, sebentar Ibu. Kalau dari saya pribadi, jawaban Pak Samson sudah sesuai. Dan itu sudah mewakili dari pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Jadi saya benar-benar acung jempol untuk Pak Samson. Terima kasih, Bu Ande. Biasa sekali ya. Iya. Terima kasih Bu Ande, terima kasih Pak Elgin untuk tanya jawabnya. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, saya juga akan berterima kasih, ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk P4TK Jakarta ya, P4TK IPA Jakarta, juga kepada Bapak Fasilitator Diklat Komite Pembelajaran. Oh iya, mohon izin. Kami ucapkan terima kasih kepada P4TK Bahasa Jakarta, juga kepada Bapak Fasilitator Diklat Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak tahap 1 tahun 2021, Bapak Suwoto MPD, juga kepada admin kita yang juga luar biasa, Pak Nur Hadi Akmal. Dan terima kasih untuk sudah kekompakannya tim kita ini di kelompok 2, tugas ruang kolaborasi pelaksanaan IHT simulasi mengajar. Jadi penggunaan TIK sangat bermanfaat untuk kita, khususnya proses pembelajaran di sebuah sekolah menuju digitalisasi program sekolah penggerak.
Saya mengucapkan terima kasih, dan sebelum kita menutup acara ini, marilah kembali kita untuk berdoa bersama karena kegiatan kita sukses dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Sahi Sahi Sahi. Pendidikan hebat, Kapuas cerdas. Sekali lagi, pendidikan hebat, Kapuas cerdas. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ratu.